Selamat pagi anak kami sekalian. Berikut ini akan Bapak jelaskan tentang penyelesaian soal kita. Sebelumnya sudah ada contoh-contoh soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Oke, kita masuk ke soal dan penyelesaiannya. Nomor 1. Sebuah pemancar radio AM bekerja pada frekuensi 2 MHz. Hitunglah panjang gelombang pemancar tersebut. Pemancar radio berarti adalah gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik mempunyai kecepatan rambat, yaitu C 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Berarti diketahui di sini adalah frekuensi 2 MHz. 2 MHz sama dengan 2 kali. Mega itu 10 pangkat 6. 2 kali 10 pangkat 6 Hz. Dan kecepatan rambat gelombang elektromagnetik adalah C 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Kemudian kita masukkan ke soal penyelesaiannya. Lambda sama dengan C per F. 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Itu C ini. Dibagi F. Ini F 2 kali 10 pangkat 6. Lalu kita pisahkan. 3 per 2. 10 pangkat 8 dibagi 10 pangkat 6. 3 per 2 kali 10 pangkat 8 rumus eksponensial dibagi 10 pangkat 6. Hasilnya 10 pangkat 8 dikurang 6. 3 per 2 kali ini menjadi sisa 10 pangkat 2. 10 pangkat 2. Ya, 10 pangkat 2 itu 100. 100 kali 3, 300. Dibagi 2, 150 meter. Hasilnya lambda atau panjang gelombang adalah 150 meter. Nomor 2, pemancar FM bekerja pada gelombang 2,5 meter. Hitunglah frekuensi pemancar tersebut. Ya, yang diketahui berarti panjang gelombang 2,5 meter. 2,5 meter itu sama dengan 25 kali 10 pangkat 1 meter. Kemudian satu lagi C, kecepatan rambat gelombang elektromagnetik. 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Penyelesaiannya, ini ada 3 opsi pilihan mana yang lebih gampang untuk dipelajari. Yang pertama, tadi kalau lambda yang dicari berarti lambda sama dengan C per F. Kalau F yang dicari berarti C per lambda. Lalu masukkan ke rumus. C-nya 3 kali 10 pangkat 8. Lambdanya itu 25 kali 10 pangkat minus 1. 3 per 25 kali 10 pangkat 8 per 10 pangkat minus 1. Ini kita kerjakan rumus eksponensialnya menjadi 10 pangkat 8 kurang 1 atau menjadi tambah 1. Jadi 10 pangkat 9. Jadi 3 per 25 kali 10 pangkat 9 sama dengan 3 per 25 kali 1 miliar. Ya. Kalikan dengan 3 menjadi 3 miliar per 25. Ya. Baru dibagikan. Hasilnya adalah 120 juta Hz. Juta itu adalah mega. Maka 120 megahertz. Atau yang kedua, cara yang kedua adalah F sama dengan C per lambda. 3 kali 10 pangkat 8 per 2,5 ini tetap dipakai ya. Ya, 300 juta per 2,5 langsung. Hasilnya adalah 120 juta. Ya, 120 juta itu berarti mega, 120 MHz. Atau yang ketiga, F sama dengan C per lambda.
3 kali 10 pangkat 8 per 2,5. Ini kita rombak lagi dia. Ya. 3 kali 10 pangkat 8 itu bisa kita rubah menjadi 300 kali 10 pangkat 6. Jadi 300 dibagi 2,5 menjadi satu bagian. Kalikan dengan 10 pangkat 6. Nah, 300 dibagi 2,5 adalah 120. Kali 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 itu adalah mega. Jadi 120 MHz. Ya. Yang mana yang paling gampang untuk diikuti? Tinggal pilih. Nomor 3, sebuah trafo daya step down yang terhubung dengan jala-jala PLN diukur dengan multitester. Hasilnya adalah 10 volt. Hitunglah tegangan maksimum dan tegangan puncak apabila diukur dengan osiloskop. Perhatikan, hasil pengukuran osiloskop adalah tegangan puncak-puncak. Hasil pengukuran multitester adalah tegangan nyata atau efektif. Ya, misalnya kita mengukur baterai 12 volt atau 3 volt. Nah, yang terukur itu adalah tegangan efektif. Kita mengukur trafo, ya, di inputnya 220 volt, di outputnya ini seperti ini. Misalnya CT dengan 10 adalah 10 volt. Maka yang terukur itu adalah tegangan efektif. Bagaimana hasilnya kalau diukur dengan osiloskop? Nah, itulah yang akan kita hitung di sini. Apabila diukur dengan multitester 10 volt, maka berapakah hasilnya kalau diukur dengan osiloskop? Sama dengan waktu pelajaran kelas 1 atau kelas 2 penyiarah. Ya. Tegangan AC itu setelah diberikan dioda, hasilnya akan menjadi tegangan DC. Berapa tegangan DC-nya? Dia harus masuk dulu hitungnya tegangan maksimumnya. Ya, oke. Kita lanjutkan. Tegangan efektif sama dengan 0,707 kali Vmax. Kalau yang ditanya Vmax berarti P efektif per 0,707. Baru masukkan rumusnya. P efektifnya adalah 10 per 0,707. Hasilnya adalah 14,14 volt puncak. Kalau tadi tegangannya satuannya volt saja, tidak ada volt puncaknya, setelah tegangan maksimum dia menjadi volt puncak. Kemudian Vmax sama dengan 0,5 kali volt puncak-puncak. Maka volt puncak-puncak sama dengan Vmax per 0,2. Dengan Vmax per 0,2 kita kalikan dengan bilangan 2 per 2. 2 per 2 itu 1. Setiap bilangan dikali 1, bilangan itu sendiri. Hasilnya 2 kali Vmax per 1. Ya, 0,5 kali 2, 1. Hasilnya adalah tegangan puncak-puncak sama dengan 2 kali Vmax. Maka masukkan rumusnya 2 kali Vmax-nya ini 14,14 volt puncak. Ya. Hasilnya 28,28 volt puncak-puncak. Yang terakhir, hitunglah tegangan volt puncak-puncak, tegangan maksimum, tegangan efektif, periode dan frekuensi dari gambar berikut ini. Yang pertama kita kerjakan, yang mana itu satu gelombang secara horizontal, yang mana secara vertikal. Oke. Secara horizontal bisa tadi dari 0 masuk ke puncak, 0 ke lembah, kembali ke 0, atau dari puncak ke puncak ini, ya. Setengah puncak, lembah penuh, setengah puncak berarti setengah satu puncaknya, satu lembah. Lalu kita tentukan ini puncak-puncak 1, 2 secara horizontal. Vertikal atas bawah. Tuh. Nih, garis lurusnya lembahnya. Hitung ke atas. 1, 2, 3, 4. Oke.
Si pengkalibrasi sudah menentukan bahwa volt per deep-nya adalah 5. Kemudian time per deep-nya adalah 10 mikrosekund. Maka kita hitunglah mulai dari tegangan puncak-puncak. Tegangan puncak-puncak adalah jumlah deep satu gelombang secara vertikal kali volt per deep. Ya. Tadi jumlah deep satu gelombang 1, 2, 3, 4. Ya, 4. Volt per deep-nya 5. 4 kali 5 sama dengan 20 volt puncak-puncak. Tegangan puncaknya Vmax sama dengan setengah dari tegangan puncak-puncak. Berarti 0,5 kali 20 sama dengan 10 volt puncak. Tegangan efektif sama dengan 0,707 kali Vmax sama dengan 0,707 kali Vmax-nya 10 kali 10. Hasilnya adalah 7,07 volt. Ini sudah tidak ada lagi yang berlembab volt karena dia sudah efektif. Ya, tegangan nyata yang terukur yang digunakan. Berikutnya masuk ke periode. Periode adalah jumlah deep satu gelombang secara horizontal kali time per deep. Jumlah deep satu gelombang horizontal, lihat kembali 1, 2. Ya, hasilnya 2. Kemudian time per deep-nya berapa? Nih, 10 mikrosekund. Maka hasilnya adalah 2 kali 10 mikrosekund sama dengan 20 mikrosekund. Mikro itu adalah 10 pangkat minus 6. Berarti 20 kali 10 pangkat minus 6. Sama dengan 20 ini kita ganti 2 kali 10 pangkat 1. Kali 10 pangkat minus 6. Jadi 2 kali 10 pangkat minus 5 sekund. Masukkan ke rumus frekuensi. F sama dengan seperti. Sama dengan 1/2 kali 10 pangkat minus 5. Dipisahkan setengah 1/2 kali 1/10 pangkat minus 5. Ini setengah kali. Ini kita kerjakan rumus eksponensialnya menjadi 10 pangkat 5. 10 pangkat 5 adalah 100.000. Setengah dari 100.000 adalah 50.000. Ribuan itu adalah kilo, maka menjadi 50 kHz. Ya. Ingat yang paling sering tadi salah adalah tegangan adalah vertikal, time atau periode adalah horizontal. Ini yang selalu salah, mau terbalik ya. Jadi ingat, vertikal berarti tegangan, horizontal berarti T waktu. Ya, inilah dasarnya, harus betul-betul dipahami. Kalau ini kita tidak pahami, maka pelajaran-pelajaran selanjutnya akan sulit dimengerti. Terutama kalau kita nanti sampai ke akhir mau tamat, ada tugas proyek akhir yaitu uji kompetensi. Uji kompetensi selalu ada pengukuran sinyal dengan osiloskop. Dan persoalannya yang selalu adalah tidak bisa menggunakan osiloskop untuk mengukur. Bapak harap dengan mempelajari ini secara tuntas dan semua mengirimnya bekerja sama, maka untuk selanjutnya harap sudah bisa mengerti. Apalagi kita nanti sudah bisa melakukan praktek. Jadi dengan hanya melihat catatan, video, ambil alat, langsung praktekkan sudah bisa. Ya. Apalagi setelah dibimbing kembali. Ya. Demikian, berikutnya akan Bapak kasih lagi soal untuk pembahasan bagaimana supaya pelajaran ini, pengertian gelombang ini dan perhitungannya itu bisa tuntas dan bisa dimengerti
Kalau sudah bisa seluruhnya mengerti